Ini 2 medali yang kata Iqbal itu termasuk medali yang spesial. Kalau yang ini apa sama apa nih berarti? Yang pertama ini ada kita dari 2018 kita main di situ, kita padahal udah izin apa ke lapang itu dari jam segini sampai jam segini doang. Tetap aja ada bola main, dia ngusir. Talk slow. Kita talk tapi slow. Mudah, berani beda. Balik lagi di Talk Slow, kita talk tapi slow, edisi muda berani beda sahabat Pilar. Pak Mandika sekarang lagi ada di Desa Alamanis Resort Villa ya. Dan tepatnya ada di Resto Lawang Rasa sahabat Pilar. Emang suasananya enak banget, suasananya seru banget. Jadi kalau pengen tempat yang beda buat kumpul sama keluarga dan seterusnya, bisa nih datang ke sini sahabat Pilar ya. Dan di edisi muda berani beda ini seperti biasa sahabat Pilar ya, bakal ada anak muda Cirebon yang kita ajakin ngobrol. Dan hari ini yang bakal kita ajakin ngobrol adalah atlet yang kemarin ikutan PON, dapat medali emas di PON 2024 ya. Udah ada Iqbal Firdaus. Sama kabar Iqbal? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, capek nggak? Enggak. Sehat bukan selalu. Iqbal Firdaus, atlet softball. Iya, softball. Mungkin banyak yang nggak familiar sama softball. Mungkin bisa kenalan dulu. Softball itu olahraga apa sebelum kita kenalan sama elonya gitu. Kenalan dulu sama softballnya. Ada orang yang nggak bisa bedain mana softball, mana apa namanya tadi tuh gue ngomong. Baseball. Ya, baseball. Ada yang nggak bisa bedain juga sama kasti. Gue banyak kasti soalnya waktu kecil. Nih kalau softball nih kayak gimana nih? Buat softball sendiri sebenarnya itu percobaan olahraga ya gimana ya? Sama-sama kayak baseball, softball kasih sama sebenarnya cara permainannya. Bedanya itu dari pitcher, cara melempar dari pitchernya. Jadi pertama kasti, kalau kasti cuma di alung gitu kan ya, cuma di alung doang terus pukul. Kalau di baseball lemparnya dari atas, dari baseball. Terus kalau dari softball lemparnya dari bawah tapi cepat. Dari bawah cepat. Ya, sama sebenarnya dari aturannya sama, dari cetak poinnya sama, harus muter dulu satu home lagi gitu kan. Sama sebenarnya buat cetak poin. Bolanya sama pemukulnya? Nah, sama bola sama pemukul itu salah satu bedanya lagi. Kalau bola kasti bolanya empuk ya kan? Pakai bola yang buat main tenis. Main tenis itu pemukulnya juga pakai pemukul kayu yang pendek. Yang pendek itu. Kalau buat baseball sendiri bolanya kecil, cuman keras bener keras baseball, atau biasanya hardball namanya dulu tuh, hardball jadi baseball. Hardball kenapa? Karena bolanya keras, bener keras. Kalau softball bolanya lebih gede, cuman ya keras juga tapi nggak sekeras bola softball, bola baseball. Oh berarti bolanya lebih gede? Lebih gede. Dan warna hijau. Pemukulnya lebih gede juga? Alat pemukulnya nggak, lebih lebar, cuman bedanya ya di baseball atasnya gede terus kecil, kalau softball benar-benar stabil, jadi gede terus pegangannya kecil. Kirain gua bolanya tambah gede, pemukulnya tambah kecil. Lu mukul gimana nih gitu? Itu tuh sekilas aja sih buat yang nggak kenal sama softball gitu. Karena olahraga softball ini termasuk olahraga yang kurang familiar. Ya, terbukti apa? Terbukti di Cirebon tidak ada lapangan ya? Iya nggak sih? Di Cirebon tuh nggak ada lapangan softball kan? Nggak ada. Berarti kalau lu main gimana? Lapangan Bima 2 di sepak bola, lapangan bola. Oh di lapangan bolanya? Iya, lapangan bolanya. Di lapangan bolanya. Kalau nggak lapangan bolanya kan, ya lapangan bolanya sering dipakai lah ya. Kita main di pinggirnya aja. Yang kosong aja, lahan kosong di situ ada, ya main di situ, latihan di situ. Tapi kan ada ketentuan kan, luas segala macam kan? Harusnya ada. Makanya kalau kita play game kayak main game gitu, mini game gitu, jadi kita emang harus cari lapangan yang kosong gitu. Kalau lapangan yang kosong, kalau misalkan jadwal yang kosong lah, misalkan nggak ada bola situ ya kita baru pakai. Gitu. Kalau bentrok gimana? Biasa diusir kita. Softball yang ngalah. Softball yang ngalah selalu pasti. Pasti softball yang selalu ngalah. Kita dari 2018 kita main di situ, kita padahal udah izin apa ke Dispora apa buat pakai lapang itu dari jam segini sampai jam segini doang. Tetap aja ada bola main, dia ngusir. Bola main misalkan dia nggak ngusir ngomong gitu. Benar-benar dia cuman kita lagi main, dia ikut main langsung tiba-tiba pakai lapang aja gitu. Dia main bola sampai ke tengah-tengah lapang yang kita pakai gitu. Dan softball yang ngalah tuh. Softball yang ngalah akhirnya. Tapi pernah ada ini nggak? Pernah ada clash nggak? Pernah ada ribut nggak? Sering banget. Tapi ribut sporty gitu ya? Apa ribut gimana? Ribut kayak adu cocot aja, adu bacot terus akhirnya ya kita ya jadi ngalah lagi ribut selalu. Padahal kan ini salah satu cabang olahraga juga yang harusnya juga dapat support juga tuh. Benar. Nah itu berarti kalau lu latihan gimana?
Tiap hari kah di lapangan itu, tiap minggu? Tiap hari di lapangan itu. Tiap hari di lapangan itu? Oke, dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya kalau sore itu dari jam 3 sampai jam 6 maghrib. Kalau paginya biasanya dari jam 7 sampai jam 10. Berarti lu punya tim dong? Atau gimana kalau di Cirebon? Kalau di Cirebon saya ada klub sendiri namanya Black Diamond. Oh, Black punya Diamond. klub? Iya, namanya klub. Black Diamond? Black Diamond. Ya. Oke, satu tim itu berapa orang? Kalau satu tim biasanya 15 sampai 17 orang. 15 sampai 17 orang. Kalau di gamenya? Di gamenya mainnya 9. 9 orang? Ya, 9 orang. Oke, lu punya klub sendiri? Ya, namanya Black Diamond? Ya, Oke, berarti latihan tuh rutin segala macam. Ya. Lu berposisi sebagai? Outfielder. Outfielder? Ya, jadi di softball tuh ada 2 posisi, di infield sama outfield. Oke. Ya, jadi saya main di outfieldernya, jadi di outfield. Oh, lu bagian ngapain berarti itu? Jadi pakai bahasa bayi bisa gak? Ya kagak ngerti. Jaga bola. Jadi kan kita biasanya posisinya di softball baseball tuh ada posisi defense sama offense. Jadi posisi bertahan sama menyerang. Ya, kalau bertahan berarti ada 9 pemain yang bertahan. Oke. Nah, terus jadi ada di belakang outfield ada 7, 8, 9. Ada center, left sama right. Nah, saya di left. Oh, di left. Dia nungguin bola yang terbang ke sana atau yang datar ke sana. Iya. Berarti lu kidal enggak? Ya, kidal. Kidal ya? Kidal. Oh iya, benar. Biasanya yang dipasang di kiri itu kidal biasanya ya? Ya. Oh, oke. Better kidal, satu better kidal di Cirebon. Ya, saya. Oh, oke. Jarang soalnya di kidal tuh jarang lah di softball baseball, maksudnya di Cirebon apalagi. Di Cirebon apalagi yang emang jarang gitu ya. Nah, kalau misalnya latihan itu kan setiap hari segala macam, tapi pernah dapat ini nggak sih respon dari pemerintah misalnya atau ngobrol misalnya sama dinas terkait kayak gimana nih nasib softball di Cirebon gitu? Wah, kalau ngomong sih udah sering banget. Oh, ngobrol sering. Malah dari 2018 itu kita kan ditargetin di ikut Porda kan. Porda tuh kan olahraga daerah Jawa Barat, antar kota antar kabupaten. Kita ditargetin tuh medali perunggu jadi juara 3. Kita si softball ini belum pernah dapat medali. Ya, sebelumnya belum pernah. Jadi kita targetinnya ya medali perunggu lah ya. Terus akhirnya dia bilang kalau emang bisa melebihi medali perunggu, kita dapat bonus lapangan tuh. Oh, sempat dijanjiin dapat perunggu, dapat bonus lapangan. Ya, kalau lebih dari perunggu. Kalau lebih dari perunggu. Ya, terus ikut tuh. Ikut akhirnya sampai di sana final kita. Final kan, itu artinya kan berarti dapat di atas perunggu dong, antara emas atau perak. Oke. Berarti udah di tangan kan lapangan tuh. Udah pasti tangan lapangan, bonus sudah dapat. Ya, lapangan juga harusnya dapat. Dan ternyata kita perak akhirnya. Ya, kalah lah sama Kota Bandung yang notabene ya jauh lah dari Cirebon. Akhirnya kalah. Udah dari 2018 itu udah kita nagih janjinya gimana buat lapangan gitu-gitu. Akhirnya nanti kita coba cari lapangan, cari lahannya dulu. Sampai sekarang pun 2024 belum ada tuh lapangan. Belum ada, udah berapa tahun? 6 tahun berarti. Kalau pakai lapangan yang ada, emang standarnya seluas apa sih sebenarnya? Bisa sebenarnya lapangan bola Bima itu bisa bagi 2. Enggak, bagi 3. Enggak begitu, emang lapangan itu emang harus pakai dipakainya buat softball. Iya, buat softball, lapangan sepak bola itu. Oke. Sebenarnya sih pengen ya. Pengen banget kalau minatnya banyak sekali di Cirebon buat besok softball. Gimana ya? Buat kita nih orang-orangnya minatnya banyak, kemampuannya juga bagus, skill-skillnya bagus lah. Yang kurang ya itu fasilitasnya. Yang kurang tuh fasilitasnya. Terutama lapangan. Ya, lapangan minimal ya emang kalau kita nggak dikasih lapangan, fasilitas yang lain lah. Semisal alat pemukul, bolanya. Nah, itu kita sama sekali nggak ada gitu. Kita dari bat aja dari 18 pemukul, alat pukul kita beli dari uang kas kita. Jadi uang transport kita sisihin buat jadi uang kas tabung, jadi beli alat. Itu dari kita sendiri itu. Terus selama yang Porda kemarin 2022 kita beli alat kayak catcher set buat pelindung yang nangkep itu. Kita dapetin dari hasil lomba Kejurda Gubernur Cup. Itu hasil duit lomba, kita bukan bagiin masing-masing tapi kita kasih ke Cirebon buat kita beliin alat gitu. Oke, berarti selama ini statusnya tuh ada support tapi minim, komunikasi ada tapi belum turun, atau sama sekali nggak ada support? Komunikasi tapi nggak ada, belum turun. Oh ya, berarti nggak tahu belum turun, nggak tahu emang nggak ada ya.
Gak tahu itu. Tapi mudah-mudahan lah kedepannya ada. Kedepannya ada biar olahraga softball di Cirebon tuh bisa maju gitu kan. Pastinya kan pengennya kayak gitu kan. Terbukti terakhir kan dapet perak kan? Iya, pernah perak 2 kali. Juga. 2 kali? Iya, 18 sama 2022 kemarin Porda terakhir perak juga. Oh, 2018, 2022 dapat perak? Perak, iya. Oke, dan lu main waktu itu? Main juga. Sama si Black Diamond itu atau sama semua Kota Cirebon? Kota Cirebon? Kota Cirebon, ya. Oke, luar biasa banget sebenarnya secara prestasi ya. Se-Jawa Barat, kabupaten kota tuh banyak banget. Dan kita jadi juara 2. Betul. Kota Cirebon jadi juara 2. Betul, tapi lapangan belum punya. Gimana kalau ada lapangan? Iya, gimana kalau ada lapangan, Bang? Tembus Olimpiade, coy. Mudah-mudahan. Tapi gitu ya, olahraga softball itu kan olahraga yang lagi-lagi gue bilang belum populer atau nggak populer di sebagian orang. Gue aja baru dengar pas wawancara atlet softball. Softball apa bedanya sama baseball gitu. Tapi menurut lo di komunitas lo itu juga banyak yang sebenarnya suka sama softball. Iya, benar. Banyak termasuk. Lo ngelatih juga kan? Ngelatih juga. Berarti yang ikutan tuh bisa sebanyak apa? Bisa banyak banget, dari klub aja sebenarnya di Cirebon ada banyak klub, terus alumni kayak alumni SMA gitu, udah banyak banget itu yang buat klub gitu di antara alumninya, terus sering lakuin fun game gitu, itu banyak banget sebenarnya di Cirebon. Berarti kalau misalnya si lapangannya ada tuh sebenarnya si olahraganya berkembang pasti. Karena orang main tiap hari, benar, terlatih tiap hari, dan lama-lama bakal jadi lebih jago kan? Betul, pasti. Oke, ya. Nah, anggota sendiri kalau misalnya di klub kan di Cirebon katanya banyak. Ada berapa? Kurang lebih klubnya lah. Kurang lebih klubnya ada 5 lah. Ada 5 ya. klub. Terus segitu sebenarnya saya udah banyak sih. Ya minimal dari SMA aja, SMA di Cirebon ada berapa? Ada 9 kan. Yang enggak ada 5. SMA 1, SMA 3, 4, 6, 7. Udah itu biasanya tuh. Ada klubnya masing-masing. Iya. Nah dari situ biasanya alumni-alumni bikin klub, terus ntar ngumpulin anak-anak SMA-nya jadiin klub, jadi rame di situ, ntar ada latihan, rutin gitu sih. Oke. Ternyata si komunitas softballnya sendiri seru. Betul, banyak. Salah satunya Black Diamond itu. Si Black Diamond. Iya, itu yang paling sering ini sih, gimana? Sering ke notice. Iya, ke notice, dan yang ceritain banyak atlet yang sampai nasional gitu. Oke. Si olahraga softball ini kan olahraga permainan lah ya, olahraga permainan. Termasuk olahraga yang bergengsi nggak sih? Kayak misalnya kalau misalnya lagi ada PON misalnya, atau lagi ada Porda, ada Olimpiade gitu. Itu termasuk yang bergengsi nggak sih kalau misalnya dapat di kompetisinya gitu? Termasuknya bergengsi ya, karena emang kita udah tersebar luas. Bahkan kita bisa mecahin umur-umur yang tua itu kita bikin olahraga baru lagi, namanya softball ya. Slow pitch. Oh, dengan begitu ada softball slow pitch. Ya, gue pikir tadi yang tua-tua bikin softball lansia. Enggak. Saking banyak kayak itu, makanya sampai ada dibuat seperti itu juga. Oke. Ada cabang olahraga baru lagi. Iya, sangat bergengsi itu, makanya. Slow pitch berarti ngelemparnya lebih slow lagi. Iya, lebih slow. Jadi slow kayak bukannya kalau ngelemparnya slow, mukulnya gampang ya? Iya, harusnya lebih gampang. Cuman yang jaganya jadi 10 orang. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang bergengsi, tadi alat-alatnya termasuk yang mahal nggak sih softball? Nah, misalnya lu mau main softball nih, lu aja. Apa aja yang harus dibeli? Sepatu dari segala macam. Oke, pertama ada glove sendiri yang buat nangkap bola. Tangan. Ya, sarung tangan buat nangkap bola ya. Bolanya. Oh, oke. Yang biasa dipakai sama Nobita tuh kalau di lapangan. Iya, betul. Yang warna coklat itu ya. Iya. Tahu. Itu glove-nya tuh. Ya, range-nya sekitar 500 sampai 1 juta lah. Hah? Ya emang termasuknya baseball, softball mahal, tapi ya si glove-nya 500 sampai 1 juta lah ya. Yang standar tuh. Standarnya. Oke. Terus buat ada sarung tangan buat mukul itu terserah sih sebenarnya, mau pakai sarung tangan mau enggak tuh bebas pilihan masing-masing. Ya kan buat pelindung aja kalau emang pengen biar nggak ngebekas gitu. Kalau pakai sarung tinju nggak bisa. Lu pakai sarung tinju. Lu salah olahraga. Mas kayaknya geser sini nih, mas olahraganya beda ya. Jadi sarung tangan tuh buat pemukul. Ya, Oke, terus next-nya ada ini sepatu. Sepatunya beda, ada sepatu. Sepatunya beda khusus. Sepatu cleat spike gitu. Jadi bawahnya besi gitu. Buat nancepin besi. Bentuknya besi gitu. Iya. Tuh kalau pakai nendang teman sakit gak? Nginjek lumayan sih, bolong ya. Bolong ya. Oh, sepatunya juga khusus? Iya, khusus, beda. Oke, iya. Kayak sepatu bola nggak? Enggak?
Kalau sepatu bola kan lancip-lancip tuh ada poolnya gitu. Ya sama kayak pool gitu, cuman dia lancipnya tipis gitu loh. Oh, lancipnya lebih tipis. Oke. Sepatunya khusus. Ya, sepatunya khusus. Jersey. Jersey biasanya itu kan pembagian tuh makanya. Jadi ya silver lah. Palingnya itu tinggal glove sama sepatu udah. Kalau tadi yang buat yang catcher? Nah, catcher set itu tim harusnya. Itu alat tim. Jadi bukan pribadi harusnya, bukan alat pribadi. Itu biasanya berapa sih kalau catcher set? Catcher set ya antara 3,5 ke atas lah. 3,5 atau 3 juta? 3.500.000 ya, ke atas. Dari atas sampai bawah tuh? Iya, full dari helm. Bahannya biasanya apa? Besi karat enggak ya? Biasanya kan warnanya coklat ya enggak? Coklat ya, sih? Coklat kan? Warna-warni sebenarnya. Ah, warna-warni. Biasanya itu bahannya apa sih biasanya? Bahannya kayak ya bantalan gitu sebenarnya. Oh, bantalan ya, empuk gitu ya, empuk, jadi empuk. Jadi kan kalau emang bolanya mantul jadi enggak sakit. Enggak terlalu sakit. Itu namanya tadi catcher set. Catcher set. Iya, catcher cup setnya catcher set. Iya, buat ibu-ibu taunya pasti kitchen set kan. Lo taunya kitchen set kan lo mau masak kan lo. Ini namanya catcher set nih, ya kan? Jadi gitu, sekilas aja sih kita kenalan tentang si softballnya di Cirebon itu kayak gimana, rulesnya kayak gimana, apa aja yang harus disiapin. Siapa tahu sahabat Pilar juga tiba-tiba jatuh cinta nih sama softball. Jadi kalau misalnya sahabat Pilar tadi ngelihat mejanya masih kosong, sekarang sudah tidak kosong. Karena tadi si Iqbal udah pesan, gue juga udah pesan ya. Kalau Iqbal nih tadi mesennya Uwuh Delight. Ini adalah perpaduan antara minuman tradisional wedang uwuh, melon sirup dan juga jeruk nipis ya kan. Terus ada juga ini pamdiknya pesan kopi sebaya. Ini adalah kopi susu gula aren dengan kombinasi 30% Arabica dan 70% Robusta dengan rasa yang creamy dan disajikan dengan cookies. Terus makanannya dia pesan yang asin tuh, Iqbal pesan rujak cireng ya. Ini jajanan khas tradisional Jawa Barat yang disajikan dengan saus rujak pedas manis dan juga pamdiknya pesan cau goreng. Ini mah udah pada tahu ya. Ini cau goreng lawang rasa, pisang goreng khas lawang rasa. Jadi kalau kesini harus banget cobain sih ya. Harus juga nyobain betapa serunya jadi atlet softball. Pacarnya banyak. Satu. Cukup. Enggak ya? Satu. Oh, satu. Pacarnya satu ya. Aduh, atlet softball itu kan termasuk yang bisa dibilang pasti banyak fansnya dong. Apa gimana? Banyak, maksudnya banyak. Banyak ya? Jangan ragu-ragu lah. Buat ceweknya Iqbal, dipinjam dulu Iqbalnya dipakai syuting ya. Aduh. Tapi lu suka sama softball dari kapan sih? SMA baru softball. SMA. Dan keputusan lu berani gitu ya untuk terjun serius sebagai atlet gitu, nggak cuma hobi, nggak cuma main, sebagai atlet softball itu apa yang bikin lu berani akhirnya ngambil keputusan untuk ngeseriusin ini si olahraga ini? Awal mula dulu ya. Awal mula saya ikut softball ini sebenarnya bukan hal yang saya inginkan awalnya tuh. Karena kakak saya juga sebenarnya dulu sempat soft baseball di SMA-nya. Oh, kakak baseball? Iya, kakak baseball di SMA-nya. Dan itu mungkin dia cari teman buat main kali ya. Terus saya akhirnya disuruh lah nangkepin suruh nangkep. Itu kan hal yang paksaan dulu. Awalnya paksaan. Kayak ini. Kayak di Attack on Titan yang lempar-lemparan. Beda. Nah, dari situ akhirnya saya dibawa tuh ke lapang. Ada fun game gitu antar alumni SMA 1 sama pemain-pemain SMA 1-nya. Di situ saya lihat, ternyata atlet baseball softball keren juga gitu kan. Beda dari atlet yang lain gitu kan. Dari jersey, dari pakaian aja, berkancing, terus pakai sabuk, celana panjang, itu mah kayak bukan pengen ke lapangan ya kan. Pakai kancingan, terus celana panjang, sabuk. Beda banget itu dari yang lain kan. Keren juga. Terus dari pemanasan dia bener-bener kompak banget, terus jogging bareng, dari kakinya tuh gerakan kakinya bareng, ada nyanyiannya juga. Oh, ada nyanyiannya juga? Iya, ada nyanyian juga sambil jogging. Ternyata emang beda dari yang lain gitu. Saya mulai tertarik dari situ. Akhirnya, keren juga ternyata ya. Emang di situ saya belum memutuskan buat terjun ke langsung situnya. Di situ kakak saya ngajakin buat ikut klub aja. Cuman saya masih belum mau, masih main futsal. Udah saya main futsal. Dulu sempat main futsal. SMP itu saya diajakinnya main futsal. Akhirnya terus pas masuk SMA, di SMA itu baru saya mutusin, cobalah saya cobain masuk ke eskulnya. Tapi saya ikut dua eskul, futsal iya, baseball softball iya. Dari situ akhirnya pas coba terjun ke baseball softball, ternyata seru juga ternyata pas latihannya di situ. Akhirnya saya ngerasa,
kayaknya emang saya harus nyoba ini deh, gitu. Keren juga gitu, beda dari yang lain gitu. Dan futsal gitu aja, baju ini, sana ini, sepatu gitu doang. Pas lihat softball baseball, keren, ganteng, pakai topi gitu kan. Keren dan keren. Wah, stylish, anak skena. Skena softball, coy. Cikal bakal suka tuh justru dari si item fashionnya awalnya. Dari fashionnya, jadi kelihatan dari fashionnya gitu, bukan dari cara bermainnya. Pas terjun langsung baru tahu cara bermainnya, unik juga cara bermainnya gitu kan. Kita ada defense-nya, nyerangnya, terus ada banyak kejadian-kejadian, misalkan ada di B1 kita harus bagaimana, jadi harus mikir terus, bikin mikir. Kita dibikin mikir terus, jadi strateginya banyak banget gitu. Nguliknya harus banyak gitu. Kayaknya keren juga nih kan, beda banget olahraganya dari yang lain gitu kan. Dari situ baru saya serius di situ deh. Akhirnya, itu berarti serius itu kelas berapa tuh? Kelas SMA kelas 1. SMA kelas 1? SMA kelas 1. Nah, itu berarti di sekolah? Di sekolah, ikut klub? masih ikut ekskul, belum masuk klub. Ekskul. Oke. Itu udah jatuh cinta tuh? Iya, udah mulai ngerasa jatuh di situ lah, cinta di baseball softball. Nah, mulai dari situ akhirnya lanjutlah ada seleksi Porda 2018 itu. Seleksi Porda 2018? Ya. Oke. Nah, pelatih SMA 1 ini yang pelatih saya pas SMA, ngubah saya. Saya tuh punya kemampuan yang beda, larinya kenceng, terus akhirnya digunain buat ubah jadi kidal. Awalnya saya kanan, berubah jadi kidal ya akhirnya. Iya. Kirain gua pelatih lu ngeliat nih, larinya kenceng nih, kita ajak ke pasar ngambil apa gitu. Kagak. Beda nggak boleh, kriminal itu statusnya. Larinya kenceng ajak ke pasar suruh ngapain kayak gitu, enggak ya? Enggak. Oke, jadi outfield kiri. Iya, kiri. Dari situ udah dapat posisi itu? Belum. Di situ tuh masih di infield pas lagi itu tuh, masih di posisi infield. Ada di second base, jagain base 2. Di situ akhirnya saya cobain buat ikut seleksinya. Akhirnya ya di situ saya coba, nyata ya akhirnya lolos karena emang awalnya kakak kelas saya bilang, "Kamu coba aja karena yang kidal itu jarang. Beda dari yang lain, yang kanan mah udah banyak lah pokoknya. Kidal jarang mainnya, pasti dibutuhin." Akhirnya saya berani coba di situ, berani nyobain buat ikut seleksi. Saya sebenarnya kayak ragu, saya baru ikut softball, udah ikut suruh masuk ke atlet Kota Cirebon ya kan. Tapi ya karena dorongan tadi kakak kelas saya, alumni saya, terus sama pelatih saya tadi, yang lihat kemampuan dari diri saya tuh ada, punya kemampuan, akhirnya saya berani coba buat ikut seleksi dan akhirnya lolos. Oke, awalnya coba-coba tuh. Iya, awalnya coba-coba. Buat karir kok coba-coba. Yang ini juga harus dicoba sih. Boleh. Dicoba dulu aja ya. Sambil minum juga nggak apa-apa, soalnya ini atlet kagak minum kopi nggak boleh apa gimana sih? Boleh aja lah. Boleh sebenarnya. Nggak ada larangan. Boleh ya. Kalau gue soalnya ngopi dari tadi udah pesen kopi ya kan. Ini namanya kopi sebaya, sahabat Pilar ya. Ini namanya apa? Ini itu wedang uwuh delight ya, dan itu sih perjalanan karir yang sebenarnya cikal bakalnya sahabat Pilar, dari diajakin kakak katanya awalnya juga nggak terlalu nggak terlalu yakin gitu sebenarnya bisa nggak sih, akhirnya ada keputusan berani untuk ikutan ya kan, dan akhirnya ikutan seleksi ya untuk waktu itu awal 2018 itu tadi untuk Porda. Oke, dan masuk tuh seleksi Porda. Dan pas seleksi Porda itu akhirnya berapa orang yang rebutan untuk posisi itu, berapa orang yang ikutan seleksi? Mungkin dari 50 orang. 50 orang? Ya 50-an ya, 20 sampai 50 lah, 25 sampai 50 lah ya. Sekitar segitu akhirnya jadi sampai 15 orangnya. Sampai 15 orang. Dan lu langsung main di second base kedua. Base kedua. Pemukulnya pemukul kedua. Pemukul kedua. Nah, berarti lu langsung main Porda? Iya, langsung main Porda. Oke, main Porda ngewakilin Cirebon. Kota Cirebon. Ngewakilin Kota Cirebon. Itu waktu itu pertama turnamen di mana? Turnamen di Bogor. Turnamen pertama di Bogor. Tuan rumahnya soalnya Bogor. Tuan rumahnya waktu itu Bogor. Bogor. Juara. Perak, dari Perak. Oh, medali Perak? Iya, yang tadi. Oh, yang tadi itu, yang sempat dijanjiin itu adalah ini. Itu ini ya. Oke. Keren juga berarti. Ya. Turnamen pertama langsung dapat perak. Betul. Alhamdulillah. Dapat uang tunai nggak sih waktu itu? Alhamdulillah dapat. Dapat uang tunai juga. Oh, kalau gitu biasanya dapat medali-medali gitu? Iya, kan kalau jadi atlet itu biasanya kita dapat uang bulanan juga. Iya. Dari uang bulanan, terus nanti dapat uang saku keberangkatan. Terus kalau menang dapat bonus. Kalau menang medali dapat bonus, beda-beda, medali emas berapa, perak berapa, perunggu berapa. Oke. Biasanya ada ini nggak sih? Ada potongan? Enggak.
Ya siapa tahu ada fee management klub misalnya gitu. Kan ada juga kan yang kayak gitu. Iya sih, ada cuman sejauh ini sih nggak ada sih. Cuman sempat ada konflik aja pas lagi masa pelatihannya. Masa pelatihannya jadi selama 8 bulan, selama setahun lah, setahun kurang lah ya. Kita kan dapat fee per bulannya kan. Nah sempat itu tuh kita dibagi 2 karena kita belum ditentuin mana yang berangkat, softball putra atau softball putri. Oke. Jadi dibagi 2 tuh, bagi karena 2 emang fee-nya. dua-duanya punya kemungkinan untuk berangkat. Untuk berangkat. Nah, ternyata ya emang fee-nya kita setengah-setengah, tapi ternyata si putri ini cuma berapa bulan dapat, sisanya kita tanya nyata nggak dapat tuh. Oke. Nggak tahu kemana duitnya, mungkin ya nggak tahu tuh kemana. Mungkin direfokusin anggaran. Nggak tahu sih fokusnya ke mana sih. Mungkin ke olahraga lain kan bisa aja kan. Iya, olahraga kan banyak di Cirebon kan bisa aja. Tapi kalau gitu ya, kalau ngomongin tentang si uang yang lu dapetin gitu. Uang yang lu dapetin itu dari si olahraga ini buat si hobi lu buat olahraga ini atau emang ada yang sebagian udah dipakai kayak bisa aja beli apa atau kayak gimana? Alhamdulillahnya lumayan ya. Jadi dengan hobi yang saya lakuin ini bisa banyak kebeli ya barang-barang yang saya pengen gitu kan. Ya lu kan masih mahasiswa ya sekarang ya? Masih kuliah kan? Masih kuliah. Dan itu juga saya bisa dapat beasiswa ya kan. Terus bahkan kuliah juga UKT saya gratis dengan ada prestasi dari jalur prestasi itu. Jalur prestasi. Dari SMA bisa masuk kuliah juga karena prestasi ini. Alhamdulillahnya karena prestasi softball. Jadi keputusan berani yang lu ambil waktu itu ternyata nggak sia-sia. Betul, nggak sia-sia. Karena hasilnya sangat membantu perjalanan karir lo, sangat membantu pendidikan lo. Betul, sangat bantu sekali. Termasuk mewujudkan keinginan-keinginan yang aku mau beli ini, aku tidak usah minta mama. Gak usah ngerepotin orang tua kan? Iya, ternyata gitu. Juga bisa. Itu turnamen pertama tuh. Oke, turnamen pertama. Tapi dari sekian banyak turnamen, lo paling berkesan itu pas ikut turnamen apa? Porda 2022. Porda 2022. Iya. Itu di mana? Itu di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Ya, kenapa Porda itu sangat berkesan? Sangat berkesan karena pertama simpang siurnya turnamennya nggak jelas. Turnamennya bakal ada apa enggak Pordanya. Waktu masih Covid ya? Iya, karena Covid itu. Simpang siur kan jadi nggak jelas. Terus main-mainnya yang kita ini nggak dapat apa-apa dari Kota Cirebonnya. Dari setiap bulannya kita nggak dapat on transport apa-apa. Tapi kita tetap latihan gitu. Emang buat kita main mengharumkan nama Kota Cirebon. Kita mau tetap mengeksistensikan si softball ini di Kota gitu Cirebon ya kan. Walaupun dalam kondisi pandemi itu waktu itu. Kondisi pandemi terus masih banyak sekali inilah cobaan lah di dalamnya. Dari Kota Cirebon yang nggak ngasih apa-apa, dari latihannya yang kita seadanya, alat-alat yang minim gitu. Teman-temannya sampai banyak yang mengorbankan hal-hal yang lain gitu. Kayak misalnya dia udah dapat kerja di sini dia ngorbanin kerjanya buat ikut tim Kota Cirebon. Ada teman yang gitu. Udah kerja, tapi ngebelain buat latihan sama tim. Iya betul. Oke. Ada yang sampai gade surat tanah nggak? Nggak ada. Pengorbanan nggak segitunya. Tapi ada yang sampai segitunya. Iya ada sampai segitunya. Cuma kayak sangat berkesan karena pengorbanan teman-teman saya tuh sangat berarti buat tim gitu kan. Ya kita benar-benar kompak, benar-benar nyatu, benar-benar berkesan sekali lah. Dan akhirnya nyata ya dibayar juga kan, akhirnya hasilnya nyata nggak sia-sia juga dengan dapat medali perak lagi. Kita tetap bisa mempertahankan yang tahun 2018. Iya benar. Oke, jadi 2018 Cirebon itu dapat perak, lanjut lagi ke Porda 2022 itu dapat perak lagi. Betul. Dengan kondisi yang waktu itu persiapannya minim. Iya minim banget, minim persiapan banget. Dan biasanya kalau si softball ini kan game gitu, permainan gitu. Biasanya satu gamenya berapa menit sih? 2 jam. 2 jam? Iya 2 jam. Lama dong? Lumayan lama. Makanya waktu biasanya 2 jam, terus nanti kalau final baru mainnya babak, 7 babak. Namanya biasanya di softball inning, 7 inning. Jadi satu babak tuh nanti ada 1A, 1B. 1A tuh misalkan buat nyerang, 1B buat bertahan. Gitu. Jadi ada 7 babak, jadi 14 lah, berarti 14 kali. Berarti waktu itu yang 2022 itu final ketemu sama? Kota Bandung lagi. Finalnya ketemu sama Kota Bandung lagi? Ya elah. Itu inget gak skornya berapa? 12-8 apa ya? 12-8? Iya 12-8. Sempat kejar-kejaran di akhir-akhir tuh. Sempat kita nyusul dulu 8-7. Dan si Kota Bandungnya itu udah bener-bener diambang kekalahan. Diambang kekalahan karena udah 8-7 tuh. Iya 8-7 udah di akhir-akhir. Tapi ternyata tiba-tiba ada miracle mungkin dari Kota Bandungnya, dia home run.
Home run-nya benar-benar Grand Slam. Grand Slam itu jadi base-nya terisi penuh sama pemain, terus di home run. Di 4 skor langsung. Iya, home run tuh bolanya tuh kejauhan tuh. Iya, bahasa mainnya mah. Bolanya kejauhan, kagak ada yang bisa nangkep, coy. Lu lapangan di mana bolanya udah kemana gitu. Kagak ada yang bisa ngambil, itu home run tuh. Biasanya ada yang ngambil dijual. Tambah susah nangkepnya enggak. Oh, jadi iya. Oh, sebenarnya ya Cirebon tuh bisa aja dapat emas. Bisa, Mas. Di situ momen situ saya ngerasa, wah bisanya dapat emas, tahu ya. Wah, emang belum rezeki. Emang Bandung mentalnya berarti bagus sih. Gila ya, emang Bandung gila banget. Iya. Tapi pulang tuh dapat perak. Oke, satu tim tuh. Oke. Nah, waktu pulang ke Cirebon, dapat apresiasi apa dari Cirebon waktu itu? Atau mungkin orang rumah, bangga nih anak gue. Dapat dapat perak abis Porda diumumin di musola gitu. syukuran langsung sekampung. Atau kayak gimana respon orang rumah sama pemerintah kota Cirebon waktu itu? Kalau respon orang rumah ya ngasih alhamdulillah aja, bersyukur karena bisa mempertahankan dari 18 kan tetap perak. Kalau buat kota Cirebon sendiri sih ya dia cuma ya ngasih bonus lah kayak emang Pemkot harus gimana dengan atletnya. Alhamdulillah dengan ya walaupun dengan bonus saya yang sama dari 18 ya udah bersyukur lah dengan dapat apresiasi gitu ya dari pemerintah kota Cirebon ya. Keren juga ya dipikir-pikir ya. Olahraga yang selama ini mungkin sebagian orang juga belum kenal gitu, belum tahu, ternyata secara reguler seenggaknya di 2 Porda berturut-turut 2018 dan 2022 Kota Cirebon selalu dapat medali perak, masuk final, kalah di final sahabat Pilar ya. Dan ini adalah orang yang membawa Cirebon salah satunya untuk bisa 2 kali masuk final dan 2 kali mendapatkan perak dalam 2 Porda berturut-turut sahabat Pilar ya. Tadi udah di-spill sebenarnya, dia udah dapat banyak banget medali dan tiba-tiba tara, di meja udah ada 2 medali ya. Ini 2 medali yang kata Iqbal itu termasuk medali yang spesial, medali yang istimewa. Dari sekian banyak medali ya, termasuk tadi ada Porda lu banyak 2 kali seenggaknya Porda ya. Kalau yang ini apa sama apa nih berarti? Yang pertama ini ada UGM Cup. UGM Cup antar universitas se-Indonesia. Se-Indonesia. Itu dapat medali? Dari emas. Emas cuy. Oke. Tapi ini main bukan di Unpad. Oh, mainnya? Main di Undip. Oh, mainnya di Undip. Ya. Apa namanya? Kandang orang. Jadi main cabutan. Itu dapat tuh. Oke. Next ini yang paling spesial nih. Jadi buat sahabat Pilar nih, dia nih kemarin di PON Aceh Sumut ya, Jawa Barat itu dapat medali emas dari cabur softball putra dan ini adalah medalinya, luar biasa banget. Berikan tepuk tangan ini yang ada di sini. Gokil coy, ini luar biasa banget. Ini adalah medali emasnya. Ya. Berarti ini adalah medali emas tertinggi yang pernah lo dapetin sepanjang karir. Betul, betul sekali. Mungkin bisa diceritain nih perjalanan Iqbal Firdaus sampai akhirnya bisa ikutan PON, bisa menang di PON. Nah, proses seleksinya sendiri kayak gimana waktu itu? Oke, pertama seleksinya sebenarnya udah dilaksanain dari adanya Gubernur Cup. Jadi ada sama aja antar daerah Gubernur Cup, antar daerah se-Jawa Barat. Iya, itu ada Kota Cirebon dan lain-lain dari situ. Terus lanjut ke Porda 2022 tadi. Oke, Porda 2022. Terus akhirnya ada seleksi dari situ. Dipanggil lah pemain-pemain yang datanya mungkin dari yang Gubernur Cup sama itu dipanggil, ada 90 pemain lah yang dipanggil. Se-Jawa Barat ada 90 orang yang dipanggil untuk ikutan seleksi sebagai anggota dari tim softball yang akan mewakili Jawa Barat di Pekan Olahraga Nasional. Betul. Oke. Ya, itu seleksi dulu, dari situ buat prapon dulu kan, babak kualifikasi dulu. Kualifikasi di tahun 2023 berarti. Itu dari 90 orang seleksi pertama terus berubah jadi 30 orang. Jadi 30 orang? 30 orang. Ikutan yang prapon? Iya, belum. Dari 30 masih seleksi lagi. Oke. Dari 30 masih seleksi lagi berapa bulan, terus cut dari 30 jadi 20. 20 terus lanjut lagi selama latihan tuh 20 orang masih latihan, seleksi terus ada game. Akhirnya dari 20 jadi 17 pemain. 17 pemain yang akhirnya fix untuk di prapon. Di prapon. Kualifikasi. Oke, ikutan kualifikasi. Iya, ikutan kualifikasi, lolos tuh. Kualifikasi lolos main di Banten. Di Banten? Iya, lolos karena
kita minimal peringkat 3 kalau mau lolos, kalau mau masuk ke PON. Kita udah masuk final, tapi kalah lawan DKI Jakarta. Lawan DKI Jakarta waktu itu. Oke. Nah, untuk si proses kualifikasinya berarti seleksinya dari 90 orang jadi 30 orang, jadi 20, jadi yang fix 17 orang. Itu diapain? Ngapain? Main atau ada ujian tertulis UTBK atau kayak gimana? Buat seleksinya sendiri ada seksi game. Jadi di situ lihat dari statistik dari game. Jadi setiap Sabtu Minggu game. Di situ saya termasuknya gimana? Sebenarnya full seminggu itu latihan, Sabtu Minggunya game. Full seminggu latihan, Sabtu Minggu game. Saya tuh nggak ikut latihan di Bandung ya karena posisinya pas itu saya lagi magang di Angkasa Pura II di bandara. Jadi saya setiap dari sana kalau setiap pulang magang latihan di sana sendiri jogging karena sendirian nggak tahu bisa ngapain jadi jogging aja yang penting saya jaga kestabilan imunitas saya sendiri ya kan jogging terus setiap Sabtu Minggu saya balik ke Bandung. Sabtu Minggu balik ke Bandung buat ikut gamenya. Jadi situ alhamdulillahnya record saya ya nggak terlalu buruk dan pertama itu saya di urutan belasan di antara 90 pemain di belasan pemain saya masuk ke situ. Akhirnya dari situ ya pulang balik situ kayak dari sana terus balik lagi ke Bandung selama latihan. Ya di situ saya ngerasa sebenarnya agak pesimis. Kenapa? Karena beda tipe saya sama yang orang-orang Bandung. Iya. Karena akhirnya yang pemain Bandung itu total ada 14 orang pemain Kota Bandung, di mana pemain Kota Bandung itu mukulnya jauh-jauh lah, kenceng-kenceng jauh, badannya gede-gede, ya kan. Sedangkan saya sendiri ya kecil, terus nggak bisa power saya kecil juga, ya kan, karena dengan badan saya yang seperti ini. Situ saya baru kayak sadar gitu, saya tuh sebenarnya beda dari yang lain, beda dari yang lain. Kenapa? Saya punya lari cepat, saya punya better kidal karena lebih cepat nginjak ke base-nya. Kenapa saya nggak manfaatin itu? Sempat pelatih saya bilang, kamu mau ngapain di sini latihan nggak serius gitu, dimarahin lah dia. Kamu tuh udah paling rawan lah untuk dicoret. Jadi saya langsung sadar, oh iya bener ya, saya harus lebih serius lagi dan saya sadarin kalau saya tuh nggak bisa kayak sama yang lain, mukul jauh, mukul yang sampai bisa keluar pagar, home run ya kan, itu nggak bisa. Akhirnya kenapa saya nggak manfaatin apa saya yang punya, apa yang saya punya ya saya manfaatin. Akhirnya di situ saya lebih fokus ke diri saya sendiri. Kalau saya beda tapi tetap bisa masuk ke tim itu gitu. Akhirnya dari yang tadi saya mungkin di paling bawah, akhirnya bisa jadi pemukul pertama di Jawa Barat. Karena lu sadar bahwa sesuatu yang beda dari lo, itu justru sebenarnya bisa dioptimalin. Benar. Sebenarnya bisa dimaksimalin. Oke, beda itu ternyata nggak selamanya dalam tanda kutip aneh gitu ya. Beda itu bisa jadi potensi gitu. Karena ya itu tadi, yang lain pada jago mukulnya kencang segala macam, badannya gede segala macam. Gue punya apa nih? Gue ternyata punya beda ini tuh, mengenali diri sendiri, mengenali apa yang beda dari sendiri, justru itu bisa jadi kelebihan dan itu terbukti sama lo sih. Iya. Dan akhirnya masuk tuh. Masuk ke timnya tuh. Oke, masuk ke timnya. Berarti berangkat PON kapan tuh? Berangkat PON di September tanggal 6. Dari Bandung? Dari Bandung. Ke Jakarta, Bandung ke Jakarta naik pesawat ke Banda Aceh. Banda Aceh. Oh berarti kalau yang si softball ini mainnya di Banda Aceh ya? Di Melabuh. Di Melabuh? Aceh Barat. Aceh Barat? Dari Banda Aceh naik mobil lagi. Ke Aceh Barat ya? Aceh Barat ya. Oke. Seru gak PON di Aceh Sumut kemarin? Soalnya kan beritanya, wuhu. Perkara nasi kotak aja PON kemarin jadi berita coy. Apakah seseru itu PON Aceh Sumut? Sebagai atlet yang bertanding di sana? Agak di luar ekspektasi banget sebenarnya. Kenapa? Ya itu Kak, yang diberitakan emang benar ternyata adanya. yang di media-media itu bukan highlight doang, tapi ternyata sebagai atlet lu ngalamin sendiri. Iya benar adanya dari nasi kotak yang menunya seadanya gitu. Gitu kan ya. Nah, snacknya yang katanya berapa dananya 50.000 cuman 15.000 mungkin segitu mah. Seadanya itu 15.000, terus lapangannya terutama. Lapangan. Iya, lapangan. Itu lapangan yang ya kan tuh venue kita ya harus ya yang proper kan ya. Ternyata lapangannya belum sesiap itu untuk dibuat jadiin pertandingan. Di rumputnya itu masih rumput yang baru ditambal-tambal gitu. Jadi masih ada retakan-retakan garis-garis gitu terus nggak rata. Jadi itu
ya sangat mengganggu sekali buat jalannya pertandingan. Oke, berarti yang di berita-berita yang viral itu ternyata bener lah lu ngalamin sendiri gitu ya. Dari segi itu yang sempat viral kan perkara makanan untuk atlet ya kan. Ternyata dari segi venue, lapangan softball terutama yang dialamin sama Iqbal ya gitulah kondisinya. Tapi si kondisi itu nggak menghalangi hasrat lu untuk terus berjuang kan sama tim lu waktu itu. Ya kan? Dan akhirnya menang. Alhamdulillah menang. Waktu perjalanan yang paling berat tuh pas PON kemarin pas lawan tim mana? Tim Jakarta, DKI Jakarta. Itu di final. Di final. Gak tau kenapa pitcher utama kita nggak jalan di situ. Yang final? Iya, yang final. Pas lawan DKI Jakarta? Pas lawan DKI Jakarta. Pitchernya nggak jalan? Iya, pitchernya nggak jalan. Jadi bolanya jatuh terus. Jadi gelundung terus. Oh gitu? Sampai, iya. Gak kenapa sampai dia? Kita sempet nanya nggak? Sempet nanya kenapa? Nggak tahu, hilang, tiba-tiba hilang. Mungkin mentalnya kan. Final kan. Mental di final kali ya? Iya, memang beda kan. Final vibes-nya pasti beda sendiri. Iya. Oke, tapi akhirnya bisa bangkit itu karena apa? Bisa menang itu karena faktor apa? Pitchernya ganti kan di situ. Nah, pitcher yang selanjutnya tuh ngebuat kita bangkit lagi karena dia ya berhasil nahanin batter-batternya. Pemukul-pemukul ya. Oke. Dia jadi pemain cadangan, cuman dia lebih siap gitu. Si pitcher cadangan itu ternyata malah lebih siap di final itu. Iya. Oke. Iya. Skor akhir berapa? 4-3. 4-3? Iya, ketat. Ketat banget. Durasi pertandingan berapa menit berarti? Hampir 2 jam setengah. Hampir 2 jam setengah. Final tuh. Iya, full 7 gila, itu energinya sebegitu kekurasnya dong. Benar, kuras banget. Udah mental kena juga kan pasti kan lebih kuras tenaga kan. Ya itu udah di Aceh juga termasuk kayak panas. Iya. Panasnya mirip Cirebon lah. Iya, mirip Cirebon. Acehnya mirip Cirebon suasananya gitu ya. Nah, oke, akhirnya menang tuh. Pas menang Jawa Barat di final mengalahkan DKI Jakarta, dapat medali emas, pas dikalungin medali emas di level tertinggi turnamen olahraga di Indonesia. Itu rasanya gimana, cuy? Bangga banget, bangga sekali. Rasa kayak mimpi ini ya, mimpi kali. Saya sempat kayak, ini mimpi bukan gitu, kayak bener ternyata saya ada di sini gitu. Kayak ini buat sejarah baru lagi, buat prestasi baru lagi gitu. Kayak gak nyangka banget bener-bener bisa bawa medali emas ini masuk ke dikalungin. Dikalungkan. Di turnamen tertinggi untuk olahraga nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional. Itu gokil sih. Rasanya pasti, aduh, bisa tidur gak habis dapat medali cuy? Parah itu. Iya. Banyak parah tidur ya. Udah. Langsung telepon orang tua gak habis dapat medali? Langsung fit call. Langsung video call. Video call pacar sama video call orang tua. Dulu, pacar dulu apa orang tua dulu nih? Yang bener nih, yang jelas. Habis menang medali emas yang lu telepon siapa dulu? Pacar dulu. Parah. Bucin parah. Ada atlet bucin coy. Aduh. Jadi yang video call pacar dulu? Nah, pacar terus orang tua. Tadi dulu. Sama pacar waktu itu ngomong apa? Akhirnya dapat medali emas gitu. Iya. Terus gitu pacar lah. bilang apa? Selamat ya, congrats. Akhirnya terbayarkan usahanya. Kerja keras ya, ngebela-belain LDR-an. Iya kan? Berapa hari? Sebulan ada kali PON kan? Kalau PON persiapannya kan dari Januari. Dari Januari kan? Sampai September berarti 9 bulan. 9 bulan LDR-an, ternyata dapat emas, ya kan? Telepon Ayang, udah kelar tuh telepon Ayang. Baru telepon orang tua. Ini rada-rada gimana gitu ya urutannya ya. Telepon orang tua, pas orang tua tahu lu dapat emas, apa mereka nonton atau kayak gimana? Mereka nonton. Oh, mereka nonton. Ya, nonton bareng. Jadi share screen di HP kan, dan share screen YouTube-nya sama kakak-kakak pada nonton, sama cewek saya juga, sama pacar saya nonton juga bareng, ngambil fit callan sama orang tua. Ya, situ bareng nonton. Kata mama nggak berani nonton, jadi deg-degan. Iya. Baru nonton takut kalah, katanya deg-degan. Oh, jadi waktu itu ada acara nobar tuh, keluarga, pacar segala macam, dan mama justru nggak berani nonton. Iya, nggak berani. Mama nggak berani nonton karena deg-degan, takut kalah. Iya, takut kalah. Pas akhirnya tahu menang, responnya? Langsung, alhamdulillah Iqbal, bikin deg-degan aja. Kebayang sih. Orang tua tuh pasti bangga banget sih.
ngelihat anaknya ada di rantai makanan tertinggi olahraga nasional, coy. Gokil ya. Nah, itu dari pacar udah, dari keluarga udah. Kalau dari Pemkot gimana waktu itu? Untuk Kota Cirebon ya. Kemarin habis ada event ini sih pembukaan Pop Kota sama Hornas, kita dipanggil buat ada pemberian penghargaan gitu buat atlet-atlet yang dapat medali. Jadi kita dipanggil, baru dapat penghargaan, katanya nanti insya Allah ada bonus dari Pemkot, ada bonus buat para atlet Kota Cirebon. Atlet Kota Cirebon yang membela di PON. Di PON Jawa Barat, mewakili Jawa Barat itu ya. Oh, berarti sebenarnya Pemkot juga aware gitu. Pemkot juga peduli gitu ya sama prestasinya gitu. Tapi menarik sih kalau gue kebayang sih jadi orang yang bener-bener bisa ada di asli sih di puncak tertinggi olahraga nasional, coy. Pekan olahraga nasional tuh udah mentok sih itu. Sebelum ke SEA Games, ke Asian Games, ke Olimpiade tuh PON tuh udah paling pucuk, coy. Ngeri. Bonusnya gede gak, sih? Alhamdulillah, katanya besar. Apalagi Jawa Barat juara umum kan? Oh, Jawa Barat juara umum juga. Ketiga kalinya Jabar hat-trick jadi. Iya. Oh, Jabar hat-trick ya. Berarti 3 kali juara umum di PON ya. Oke, termasuk softball memberikan emas gitu ya. Oke. Maksudnya sejarah baru lagi sebenarnya terakhir softball emas itu tahun 1989. Terakhir 1989. Betul. 2024 15 tahun baru keulang lagi. Ini luar biasa banget. Ini prestasi yang luar biasa ya. Oke, ada target gak masuk ke timnas? Berhubung kan udah menang PON. Kalau lu gimana? Ada target masuk timnas ya? Masih ada, apalagi tahun depan ada SEA Games. Dan SEA Games ada softball juga, softball putra. Pasti ada. Dan saya mau targetin lagi ya, mudah-mudahan jadi better 1 di Indonesia juga. Wih, targetnya. Berarti sekarang itu prosesnya lagi seleksi apa gimana? Masih belum ada seleksi. Oh, masih belum ada pengumuman seleksi? Belum ada pengumuman. Untuk timnas? Januari. Oh, Januari. Sebenarnya kalau buat timnas kan biasanya manajer sama pelatih itu kan mengajukan diri kan. Nah, sebenarnya dari pelatih Jakarta itu udah ngajak-ngajakin main di Makassar Open, ada nih turnamen internasional Makassar Open. Nah, saya tuh diajakin juga. Cuman kebetulan kemarin tuh main di Yogyakarta jadi bentrok, jadi nggak bisa. Oh, jadi nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada seleksi lu pasti ikut tuh? Iya, karena pengen masuk timnas. Iya. Oke. Itu kan yang enak-enaknya dari tadi lu cerita. Ada nggak sih yang nggak enaknya jadi atlet softball gitu? Sebagai seorang atlet, Iqbal kayaknya gue nggak nerusin deh. Kayaknya tidak ada masa depannya nih olahraga. Kayaknya aku fokus kuliah saja kemudian menjadi PNS, enggak ya? Apa gimana? Iya, sempat ada pikiran begitu karena yang pas Porda 2022 itu karena Porda 2022. Ya, yang nggak jelas simpang siur itu. Iya. Saya kan kuliah juga kan, saya mikir kayak ini bener nggak sih adanya gitu kan, kayak nggak jelas aja gitu infonya gimana. Jadi saya sempat kayak nggak latihan tuh sampai berapa minggu. Oh, sempat break. Kayak udah nih, yalah, tinggalin dulu gitu. Aja saya mau kuliah gitu, mau kuliah dulu aja, mau lanjut kuliah, mau selesaiin kuliah udah, softball udah cukup sampai kemarin aja, nggak perlu pon lah, kayak terlalu tinggi menurut saya itu kan, kayak susah lah buat naiknya ke pon mah. Apalagi kita orang daerah yang Kota Cirebon yang kayak jarang dilirik. Saya mikirnya udahlah nggak perlu lanjut lagi. Tapi ya pas dari ternyata teman-teman sayanya berjuang benar-benar sampai ngorbanin kerjanya, ngorbanin waktunya. Jadi saya kayak mulai terharu kembali gitu. Teman-teman saya berani gitu, bisa gitu. Ya, dia ngorbanin sampai kerjanya gitu kan. Walaupun dari Kota Cirebon nggak dapat apa-apa gitu. Dia benar-benar mau membangun energinya buat softball Kota Cirebon. Ya, di situ saya ngerasa, saya juga harus begitu dong. Saya nggak mungkin lah saya pemain yang 2018 kemarin malah jadi ngedrop dan malah nggak main juga akhirnya. Ya dari situ saya mulai ngebangun diri lagi, coba latihan lagi, dan dengan teman-teman yang selalu support satu sama lain, akhirnya saya bangkit lagi gitu. Dari situ. Jadi support system buat Iqbal itu nggak cuman keluarga, nggak cuma tadi pacar ya kan yang ditelepon lebih dulu daripada keluarga. Terus juga support dari teman-teman dari tim itu juga termasuk yang ngaruh ya. Masuk ngaruh banget. Karena ini olahraganya olahraga tim. Olahraga gitu tim, ya. benar. Jadi kalau timnya lagi semangatnya terus ada orang yang satu di ngedrop gitu ya, itu juga bakal ngaruh. Tapi kalau misalnya yang satunya semangat ngajakin yang lain latihan segala macam, itu bakal ngaruh juga. Ya bakal ngaruh juga. Karena emang
dari yang pada kemarin tuh ya kurang banget kan. Terus keluarga juga sempat bilang kayak udahlah nggak usah lanjut. Sempat bilang. Sempat bilang juga keluarga. Bapak sempat bilang udah kamu fokus kuliah dulu aja. Latihan nanti lagi latihan mulu. Cuman tandingnya nggak jelas gitu kan. Tandingnya nggak tahu nggak jelas. Terus nggak dapat uang juga kata mereka gitu. Makanya karena support temennya itu, jadi buat saya kayak yakin itu. Saya bisa kalau emang saya lanjut juga karirnya bakal tetap lanjut gitu, dan kuliah saya juga tetap kepegang toh akhirnya sampai sekarang. Oh, kuliah tetap lanjut, karirnya jalan, keraguan orang tua yang sempat bilang, nggak ada uangnya, ternyata pas menang PON uangnya ratusan juta, ratusan juta nggak sih, Ci? Iya kan? Iya. Tapi si uang itu tadi yang dapat yang udah lu kumpulin dari juara ini, juara sana, juara sini, juara sana. Hal yang paling berharga yang pernah lo beli dari uang hasil kerja keras lo sebagai atlet softball apa? Yang paling berharga deh, nggak mahal gitu, tapi berharga sih, apa gitu? Paling ngebantuin ini sih bayar listrik orang tua. Ada kosan tuh, kadang kan ada orang-orang kosan yang nunggaknya sampai lebih dari 5 bulan, jadi kan ya mamanya kayak kurang gitu buat pakai duit orang tua, jadi saya bantu. Oh, ngebantu orang tua. Oke, kebetulan orang tua punya usaha kos-kosan. Iya, kebetulan. Oke, kirain nambah pintu gitu. Mah kayaknya tambahin 8 pintu lagi. Oke, ini kosan kita gitu ya. Masih belum. Nextnya kali ya. Nextnya. Oke, itu serunya, enaknya, jatuh bangunnya jadi seorang atlet gitu. Ternyata nggak gampang juga. Latihan harus setiap hari, fisik harus dijaga. Tadi gue nanya, makan ini nggak, minum ini nggak? Ada beberapa makanan dan minuman yang ternyata dipantang. Olahraga juga harus tetap dijaga gitu ya. Dan itu kan keputusan yang nggak gampang yang diambil sama lo sebagai seorang atlet pada akhirnya. Tapi hasilnya bisa lo rasain sekarang. Keluarga juga bangga gitu ya. Betul. Nah, buat teman-teman mungkin di luar sana, buat sahabat Pilar yang juga udah passionate gitu sama sesuatu, apa sih yang harusnya dilakukan sama orang-orang yang udah mulai suka sama sesuatu? Oke, buat yang udah mulai menyukai hal itu, jangan pernah ragu dengan apa yang kalian suka. Menurut saya sendiri, hal yang kalian suka itu toh pada akhirnya bakalan berdampak juga buat kita sendiri. Selama itu kita suka, kenapa enggak gitu? Iya. Dan selama itu positif ya? Iya, selama itu positif, harus positif. Karena kalau yang negatif jangan ya. Kalau negatif jangan. Jangan ya. Lu suka tapi negatif jangan ya. Yang positif-positif aja ya kan. Dan perjalanan karir lo udah lumayan panjang. Next target yang paling deket banget atau mungkin turnamen atau mungkin pertandingan yang paling deket dari sekarang apa tuh? Buat turnamen dekat ini sih katanya nanti ada antar universitas. Antar universitas ada lagi? Unpad Cup ya. Oke. Dan nanti bakal main di Unpad sih. Bakal main di Unpad. bulan November mungkin. Tapi katanya juga ada kejurnas tuh di bulan Desember. Ntar diadain di Bali. Mana sih belum tahu tuh, masih simpang siur aja baru informasi doang. Paling itu terdekat sama Seleknas katanya mungkin Januari. Oke. Tapi kalau misalnya gara-gara obrolan kita terus banyak orang yang pengen ikutan klub softball, itu bisa gabungnya kemana berarti? Gabung aja ke Bima atau ada sekrenya atau ada tempat khususnya? Oke, bisa ada klub yang saya ikutin yaitu Black Diamond Baseball Softball, Black Diamond Cirebon, ada Instagramnya juga. Black Diamond Cirebon, latihannya setiap Sabtu Minggu di Bima 2, mulai jam 3 asar kita mulai sampai jam 6. Itu udah banyak sih, dari SMA 1 ada, 3 ada, 6 ada, SMA 4 juga ada. Di situ udah mulai rame, mungkin bisa buat teman-teman semua anak-anak SMP, SMA yang Kota Cirebon bisa join ke klub kita Black Diamond Cirebon buat latihan bareng. Latihan bareng gitu. Gak usah mikirin yang macem-macem lah, kayak tadi misal, ternyata batnya mahal, glove-nya mahal, sepatunya mahal, tenang aja, dipinjemin. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada, kita nyediain buat glove, buat bat, alat bat, buat sepatu masih sepatu training juga bisa nanti. Oh gitu ya. Mungkin ke depannya. Pas awal-awal ya? Iya, awal-awal. Jadi kalau misalnya mau nyoba-nyoba dulu boleh tuh? Boleh banget. Oke, terakhir deh, apa yang lo mau sampein buat orang-orang yang deket sama lo, yang selama ini udah ngasih support ke lo sampai akhirnya lo ada di titik tertinggi, menang medali emas di Pekan Olahraga Nasional yang merupakan turnamen olahraga tertinggi di Indonesia. Oke. Buat teman-teman, keluarga, pacar,
yang udah nemenin saya dari awal saya main di softball ini, apalagi pelatih saya, pelatih-pelatih yang berjasa buat saya. Terima kasih banyak karena kalian semualah saya bisa sampai berada di titik ini. Terima kasih juga udah mau mendengar keluh kesah saya, udah mau dengerin nangisnya saya juga, curhatnya saya. Makasih udah selalu support, selalu ngebangkitin saya lagi dari yang tadi ya mungkin saya nggak mampu nih, saya nggak bakal bisa, tapi kalian selalu percaya kalau di diri saya itu bisa, diri pribadi saya itu punya kemampuan yang lebih dan bisa ditunjukin. Mungkin itu. Emang lo pernah nangis? Pernah. Gara-gara apa? Mungkin karena capek dari kuliah juga capek, softball juga capek, udah kayak kemarin pon aja tuh kayak bolak-balik gitu, ngerasa bolak-balik sambil magang, terus sambil latihan juga, terus kayak ngerasa, duh jauh banget sama yang lain, tuh saya nggak ada progresnya, kayak nggak bisa deh, kayak nggak bisa lah, saya ya nangis aja. Oh iya. Ternyata atlet juga manusia, coy. Tapi nangisnya ini bukan air mata, coy. Bola softball. Keluar bola softball, keluar bat ya kan, keluar glove ya kan. Enggak sih, tetap nangis air mata Sobat Pilar ya. Jadi itu tuh tangis, tawa, keringat, semua mewarnai perjuangan seorang Iqbal Firdaus yang akhirnya menang di Pekan Olahraga Nasional kemarin. Aceh Sumut, Sahabat Pilar, dapat medali emas ya, mewakili Jawa Barat, yang Jawa Barat ya hat-trick ya. Jadi terakhir kali katanya Jawa Barat itu dapat juara di softball itu 1989, tapi 2024 akhirnya dapat lagi. Dan salah satu atlet yang berperan penting dalam mendapatkan medali emas di PON kemarin untuk softball itu adalah orang yang lagi duduk di sini, Iqbal Firdaus, Sahabat Pilar. Sosok muda yang berani beda, kayak Talk Slow, Kita Talk Tapi Slow edisi Oktober ya. Pamit, just keep on your favorite channel and stay gems. Talk Slow, Kita Talk Tapi Slow. Muda berani beda.